Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Mujaddid Media akan mengulas mengenai sejarah Daulah Guriyah atau Gurid. Daulah Guriyah adalah daulah yang muncul pada era dinasti Abbasiyah masa pemerintahan Ar-Rasyid Billah. Daulah Guriyah merupakan daulah yang berdiri di atas puing-puing reruntuhan Daulah Sabaktakin atau dinasti Ghaznawi. Nama daulah atau dinasti Guriyah ini berasal dari nama tempat kelahirannya, yaitu negeri Gur, sebuah negeri dengan bentuk geografis pegunungan terletak antara Herat dan Ghaznah. Negeri Gur merupakan kawasan bercuaca dingin, sangat luas, sunyi, dan gersang. Di samping itu, negeri Gur tidak memiliki sebuah kota. Kawasan paling besar yang ada di sana hanyalah sebuah kastil yang dikenal dengan nama Firozkoh. Negeri ini dipimpin oleh dinasti Sam sejak tahun 543 Hijriah dan menguasai bekas wilayah kekuasaan dinasti Sabaktakin, yaitu Gur, Afghanistan, dan India. Dinasti Gurid mampu bertahan hingga tahun 612 Hijriah. Pemimpin pertama negeri Gur dari dinasti ini adalah Qutbuddin Muhammad bin Al-Husain. Ia menikah dengan salah satu keluarga Bahrom Shah Mas'ud bin Ibrahim, penguasa Ghaznah. Hal itu membuat Qutbuddin Muhammad bin Al-Husain memiliki posisi yang cukup kuat dan memendam ambisi berkuasa. Hal itu membuat Bahrom Shah mengambil langkah antisipasi dengan membunuh Qutbuddin Muhammad bin Al-Husain sebelum ia melangkah lebih jauh lagi dan melakukan hal yang membahayakan yang mengancam kekuasaannya. Pembunuhan Qutbuddin Muhammad bin Al-Husain menjadikan pukulan berat bagi rakyat Gur. Setelah kematiannya, rakyat Gur menunjuk saudaranya Saifuddin Suri bin Al-Husain sebagai penggantinya. Setelah Saifuddin Suri bin Al-Husain menata dan memperkuat kekuasaannya, ia mengerahkan pasukan dalam jumlah besar dan bergerak ke Ghaznah untuk melancarkan balas dendam atas kematian saudaranya di tangan penguasa Ghaznah. Aksi militer Saifuddin Suri meraih kesuksesan dan berhasil merebut Ghaznah. Sementara itu, penguasa Ghaznah Bahrom Shah melarikan diri ke India. Di India, Bahrom Shah menata kembali barisan kekuatannya dan menggerakkan pasukan dalam jumlah besar, lalu pergi ke Ghaznah untuk merebut kembali dari tangan Saifuddin Suri. Waktu itu penduduk Ghaznah memberikan dukungan kepada Bahrom Shah untuk mengusir orang-orang Gur dari sana. Lalu Saifuddin Suri pun mempersiapkan pasukan dan keluar untuk menghadapi pasukan Bahrom Shah. Pertempuran pun terjadi dan berakhir dengan kekalahan di pihak Saifuddin Suri bin Al-Husain. Waktu itu Sultan Bahrom Shah menangkap Saifuddin Suri bin Al-Husain dan mengeksekusinya. Dengan begitu Bahrom Shah berhasil merebut kembali Ghaznah. Kejadian ini berlangsung pada tahun 544 Hijriah. Saifuddin Suri adalah sosok yang baik, pemurah, sangat dermawan, dan memiliki sikap mur'ah yang tinggi. Setelah itu rakyat Gur menunjuk saudaranya Alauddin Husain bin Al-Husain sebagai penggantinya dan memberikannya gelar Jihan. Kemudian Alauddin Husain kembali menginvasi Ghaznah pada tahun 550 Hijriah. Ia berhasil menguasainya kembali dan mengusir Bahrom Shah dari sana. Lalu ia menunjuk saudaranya Saifuddin Muhammad sebagai gubernur Ghaznah. Alauddin Husain menggunakan gelar As-Sultan Al-Mu'azzam dan menggunakan semacam payung seperti kebiasaan para sultan Saljuk. Alauddin Husain wafat pada tahun 556 Hijriah dan digantikan oleh Giyatsuddin Muhammad bin Bahauddin Sam bin Al-Hasan. Ia memiliki seorang tangan kanan, yaitu saudaranya sendiri yang bernama Shihabuddin. Mereka berdua memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki masa pendukung yang banyak sekali. Mereka berdua berhasil menguasai negeri Gur, Afghanistan, dan India. Di tangan mereka berdualah kekuasaan dinasti Sabaktakin runtuh pada tahun 582 Hijriah.
setelah berkuasa selama kurang lebih 213 tahun. Kekuasaan dinasti Gurid tumbuh menjadi sebuah kerajaan besar, kaya, dan memiliki jumlah pasukan yang sangat banyak. Saat itu dinasti Gurid dipimpin oleh Giyatsuddin, namanya disebutkan dalam khutbah dan menggunakan gelar sultan. Di atas mimbar-mimbar, ia didoakan dengan sebutan Giyats ad-Din wa ad-Dunya Mu'in al-Islam Qasim Amirul Mukminin. Kekuasaan Giyatsuddin dan saudaranya membentang luas, mencakup sebagian besar negeri Khurasan dan India, yang wilayah dan para rajanya berhasil mereka berdua taklukkan. Mereka berhasil meraih kekuasaan yang begitu luar biasa gemilang dan luas sekali, yang belum pernah diraih oleh para penguasa Islam sebelumnya. Ia menunjuk Mamluk atau sahayanya yang bernama Qutbuddin Aibak sebagai gubernur Delhi. Qutbuddin Aibak inilah perintis dan pendiri kekuasaan Mamluk Delhi, yang bertahan mulai dari tahun 602 Hijriah, yaitu tahun kematian Shihabuddin Al-Ghuri, hingga tahun 686 Hijriah. Giyatsuddin Al-Ghuri dan saudaranya Shihabuddin termasuk dalam daftar nama-nama penguasa agung India. Daulah Ghuriyah adalah daulah kedua di India setelah daulah Sabak Takin. Ketika tersebar kabar Giyatsuddin wafat pada tahun 1203 Masehi, Shihabuddin Muhammad Al-Ghuri mengambil alih kepemimpinan dinasti ini. Ia juga disebut pembaharu dinasti Ghuriyah yang sepanjang hidupnya dihabiskan untuk berjihad hingga wafatnya. Pada tahun 1206 Masehi, Shihabuddin Shahid dibunuh oleh sekte Batiniyah yang menyusup ke dalam tenda pribadi dengan beberapa tusukan dan dalam keadaan sholat malam. Ia dipulangkan dan dimakamkan di Ghuzna. Setelah meninggalnya Shihabuddin, dinasti Ghuriyah terpecah menjadi beberapa kesultanan setelah 4 komandan Mamluk Turkinya membentuk Kemiratan Merdeka, di antaranya Giyatsuddin Mahmud sebagai suksesor Ghuriyah di Gor, Tajuddin Yildiz sebagai Sultan Ghuzna, Qutbuddin Aibak sebagai Sultan Delhi, kelak pendiri Kesultanan Mamluk Delhi, Muhammad Bakhtiar Khilji sebagai Sultan Bengal, kelak berdiri Sultan Bengal, Nasiruddin Kobatska sebagai Sultan di Multan. Dinasti Ghuriyah disibukkan dengan perselisihan antar keluarga untuk merebutkan singgasana kepemimpinan kesultanan, hingga mengakibatkan peperangan saudara. Situasi tersebut menjadi celah daerah tertentu untuk membelot dan melepaskan diri dari wilayah kekuasaan kesultanan. Hal ini berdampak besar kepada melemahnya kekuasaan dan keruntuhan dinasti. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejarah singkat dari Daulah Ghuriyah sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tonton terus video-video dari channel Mujaddid Media. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.